7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Habibie Salam dalam Ku Bisa, Aku Bisa, Kamu Bisa. Halo rekan-rekan sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan di open weekend Sabtu pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Rekan-rekan sekalian, pagi hari ini Ku Bisa bekerja sama dengan Indonesia Career Center Network atau ICCN. Ku Bisa juga bekerja sama dengan Lively Training Academy Indonesia. Ku Bisa juga bekerja sama dengan tuan rumah kali ini, Universitas Ratu Samban dari Provinsi Bengkulu. Dan juga Ku Bisa bekerja sama dengan Kormo Jobs dari Google Indonesia. Kami bersama dengan bangga mempersembahkan Ku Bisa Goes to Campus episode ke-56. Dan kali ini kita hadir dengan tema luar biasa yaitu meraih mimpi walau hanya dari universitas kecil. Rekan-rekan sekalian, seperti biasa, tak kenal maka tak sayang, kita akan coba sedikit mengulas apa sih itu Kormo Jobs dari Google Indonesia. Silakan, Mas Dava. Baiklah rekan-rekan sekalian, Kormo Jobs merupakan sebuah aplikasi pencarian kerja persembahan dari Google Indonesia yang dapat membantu Anda untuk menemukan pekerjaan impian Anda. Anda pun dapat merekomendasi pekerjaan yang dipersonalisasi dari perusahaan terverifikasi berdasarkan minat, kualifikasi, serta lokasi teman-teman semuanya. Anda dapat juga membuat dan mengunduh resume atau CV digital secara gratis. Anda bahkan dapat melamar langsung dan menjadwalkan wawancara hanya dengan beberapa langkah yang sangat-sangat mudah. Setelah Anda mendaftar, Anda dapat memiliki akses yang tidak terbatas seperti pekerjaan baru dari perusahaan yang sudah terverifikasi, lalu penjadwalan wawancara yang mudah langsung melalui aplikasi, dan resume digital gratis yang dapat menjadi milik teman-teman seumur hidup. Ya, baiklah, bayangkan itu ya, seumur hidup teman-teman. Serta tidak ketinggalan konten keterampilan baru untuk membantu Anda agar terus bisa belajar dan belajar untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Terima kasih Mas Dava yang ada di Master Control. Terima kasih. Dan seperti biasa rekan-rekan sekalian, selama 90 menit ke depan kami harap Anda tidak malu untuk bertanya karena nanti akan ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab pada 30 menit terakhir nanti. Di mana kita atau kami akan juga memberikan 2 buah giveaway voucher dari GoPay senilai Rp25.000 untuk masing-masing pemenang ya. Ada 2 orang pemenang. Caranya sangatlah mudah teman-teman. Teman-teman hanya cukup memberikan pertanyaan unik ataupun pertanyaan menarik bukan di kolom chat. Sekali lagi, bukan di kolom chat melainkan di kolom Q&A. Dan pastiin teman-teman arahkan pertanyaan teman-teman semuanya. Apakah pertanyaan teman-teman ditunjukkan untuk narasumber A atau untuk narasumber B yang sudah kami hadirkan dan persiapkan hanya untuk Anda semuanya. Dan nanti pemenangnya akan langsung dipilih oleh tamu-tamu saya atau narasumber saya yang nanti akan kita umumkan di akhir acara. Dan tentu saja teman-teman akan ada 2 hadiah lagi, yaitu link khusus pencarian kerja dari Kormo Jobs persembahan Google Indonesia dan juga link e-sertifikat yang pasti teman-teman tunggu ya. Link e-sertifikat akan kita persembahkan, akan kita hadirkan, akan kita umumkan di kolom chat di akhir acara nanti. Jadi please stay tune terus sampai acara ini selesai. Rekan-rekan sekalian, langsung saja saya pada pagi hari ini sudah ditemani oleh tamu-tamu saya yang luar biasa. Yang pertama, beliau merupakan seorang ketua Dewan Pembina dari Yayasan Ratu Samban Provinsi Bengkulu. Siapakah beliau? Langsung saja kita sapa dan sambut bersama Nadia. Halo, Assalamualaikum dan selamat pagi Bapak Imron Rosyadi. Halo Pak Imron. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum hadir nih ininya nih, apa namanya layarnya Pak Imron nih. Aduh, alhamdulillah sudah ada Gen kabar kumu, Pak Imron. Pak Ade nian.
Mbak Nian, alhamdulillah. Terima kasih. Saya belajar ya teman-teman ya. Saya belajar ini untuk menyapa dengan bahasa dari Provinsi Bengkulu. Terima kasih Pak Imron sudah hadir bersama kami di tengah-tengah keceriaan kita untuk melangsungkan Kubisa Goes to Campus ini. Terima kasih. Tahan dulu Pak Imron, rekan-rekan sekalian. Saya tidak hanya berdua sendirian bersama Pak Imron. Saya juga sudah ditemani oleh salah satu alumni terbaik dari Universitas Ratu Samban Provinsi Bengkulu yang saat ini beliau juga merupakan seorang redaktur, pimpinan redaktur dari RBTV, Jawa Post Group Provinsi Bengkulu. Siapakah beliau? Langsung saja kita sapa dan sambut bersama inilah dia. Halo, Assalamualaikum dan selamat pagi, Priyo Susanto. Halo Priyo. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Bang Habibie, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Priyo, alhamdulillah, mantap sekali. Apa Sehat kabar Priyo? Bang? Alhamdulillah, salam sehat untuk Indonesia Raya. Salam sehat untuk Indonesia Raya. Iya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya tidak hanya akan ditemani oleh perwakilan dari Ratu Samban Provinsi Bengkulu. Saya kali ini juga ditemani oleh guest star kita pada pagi hari ini ya. Beliau merupakan seorang associate facilitator dari Lively Training Academy Indonesia yang beliau juga saat ini menjabat sebagai managing director dari sebuah perusahaan multinational advertising agency. Rekan-rekan sekalian, dari dan untuk Anda, inilah dia kita sapa dan sambut bersama. Halo, Assalamualaikum dan selamat pagi, Mbak Indri Wulan. Halo Mbak Indri. Halo, selamat pagi Mas Habibie, selamat pagi Mas Priyo, Pak Imron. Salam sehat semuanya ya. Selamat pagi adik-adik. Mantap sekali. Terima kasih Mbak Indri. Rekan-rekan sekalian dari dan untuk Anda Indonesia, Pak Imron Rosyadi, Priyo Susanto, dan juga Mbak Indri Wulan. Tapi Mbak Indri, Mas Priyo, dan juga Pak Imron, nampaknya kita belum afdol ya, kita belum lengkap rasanya kalau belum menyapa teman-teman yang sudah hadir dari Provinsi Bengkulu dan juga dari Sabang sampai Merauke. Rekan-rekan sekalian, silakan ketik di kolom chat ya, ketik di kolom chat kalau kalian datang dari Sumatera, boleh kalian ketik, halo Mas Habibie, aku dari Aceh, aku dari Medan, aku dari Padang, aku dari Jambi, aku dari Bengkulu, aku dari Lampung, aku dari Pekanbaru, aku dari Pulau Bangka Belitung, boleh ya. Teman-teman, kalau datang dari Jawa, boleh ketik di kolom chat ya. Halo Mas Habibie, aku dari Jabodetabek, aku dari Serang, Banten, aku dari Cirebon, aku dari Cilacap, aku dari Bandung, aku dari Semarang, aku dari Yogyakarta, aku dari Surabaya, aku dari Malang. Boleh ya teman-teman ya. Kalau teman-teman datang, hadir, misalkan datang dari Kalimantan, boleh teman-teman. Kalian ketik itu kalian datang dari mana ya? Halo Mas Habibie, aku dari Pontianak, aku dari Palangkaraya, aku dari Banjarmasin, aku dari Samarinda, aku dari Balikpapan Mas Habibie, aku dari Tarakan, teman-teman ya, boleh ya teman-teman tinggal ketik di kolom chat. Kalau teman-teman datang dari Bali, dari Madura, boleh ketik dari kota mana kalian hadir ya. Kalau kalian datang dari Sulawesi, boleh ketik di kolom chat ya, Mas Habibie, aku dari Kendari, aku dari Makassar, Ujung Pandang, aku dari Tanah Toraja, aku dari Palu, aku dari Bolangan, Mongondo, aku dari Manado, Mas Habibie, boleh ya. Kalau teman-teman hadir dari timur nan jauh di Indonesia sana, mungkin agak sedikit reduksi dengan delay 7 second dari saya, boleh ya, begitu sudah dengar suara saya boleh ketik ya. Halo Mas Habibie, aku dari NTB, dari NTT, dari Maluku, dan juga dari Papua, boleh ya teman-teman ya. Dan Pak Imron, Mbak Indri, dan juga Mas Priyo, saya akan coba untuk tracking dulu mereka sudah datang atau hadir dari mana saja ya. Otomatis mereka datang banyaknya dari teman-teman tuan rumah ya. Oke, kita mulai dari Magelang, Pasuruan, Bandung, Purbalingga, Jawa Tengah, Makassar, Cirebon lagi, Kaban Jahe hadir. Halo Kaban Jahe, dari Pekanbaru, dari Bengkulu lagi. Oke, dari Jogja, dari Nganjuk, Kuningan, Manokwari, Papua Barat. Halo Papua, mantap sekali ya. Dari Arga Makmur, halo. Lalu dari Semarang, dari Lumajang, dari Medan, dari Batam, dari Medan lagi, Lampung, Arga Makmur. Dari Kaban Jahe, Karo, halo. Dari Bali, halo Bali. Dari Medan, dari Sleman, ya. Dari Bengkulu, Mas Habibie, halo. Dari Bengkulu lagi, Purwakarta, Jawa Barat. Dari Tegal, Rangapak, Kepenak. Dari Bengkulu, dari Luwu Utara. Halo Luwu Utara.
dari Bekasi, dari Bengkulu, dari Aceh. Halo Aceh, wah afdol banget nih, mantap sekali. Dari Sabang sampai Merauke sudah hadir. Dari Penyangkap Ibuk Durian, halo. Dari Yogyakarta, dari Surabaya, dari Palembang, dari Sibolga, dari Samarinda, Kalimantan, halo. Dari Jakarta, dari Bekasi, dari Sorong, Papua Barat lagi, halo Sorong. Dari Ratu Samban, Bengkulu, halo tuan rumah. Balikpapan, dari Bengkulu Utara, dari Bengkulu, dari Riau, dari Malang, dari Enggano, dari Bengkulu, dari Cirebon, dari Bengkulu lagi, Bandung, Bengkulu, dari Makassar, wah Sumedang, Jawa Barat, dari Pasuruan, Jawa Timur. Halo Pasuruan. Aduh, makanan kalian tuh enak-enak, saya kangen banget ya. Dulu saya waktu siaran atau roadshow bareng mantan TV saya selalu makan di Pasuruan kalau mampirnya tuh ke Mojokerto. Dari Jombang, dari Pemalang, dari Batam, dari Bandung, dari Bengkulu lagi, Sukabumi, dari Bengkulu, dari Bandung, dari Argamakmur, wah dari Pajajaran, Jatinangor, Unpad ya, mantap sekali dari Pemalang. Wah, dan masih banyak lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Pak Imron, Mbak Indri, dan juga Mas Priyo sudah hadir dari Sabang sampai Merauke. Ini bisa menjadi energi dan semangat kita untuk bisa menghadirkan acara-acara terbaik langsung dari teman-teman semuanya. Baiklah, langsung saja rekan-rekan sekalian, tanpa panjang lebar lagi, kita akan buka acara ini dengan opening speech atau kata sambutan kurang lebih 5 menit yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina dari Yayasan Ratu Samban Provinsi Bengkulu. Langsung saja kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Imron Rosiadi. Silakan Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Untuk dari keluarga Jawa Barat, Sampurasun. Untuk keluarga dari Bengkulu, Jano Kabar Kumu, Pade Nien. Yang pertama, ucapkan terima kasih kepada Ubisa, Kita Bisa, dan Semua Bisa. Dan yang terhormat, Mas Ahmad Bayu Habibie, yang kami hormati Mas Priyo, yang kami hormati Mbak Indri Wulan, yang juga hadir pada hari ini, khusus pada Pak Rektor, seluruh pengurus yayasan Universitas Ratu Samban, Sivitas Akademi Universitas Ratu Samban, dan seluruh yang hadir bergabung di Kubisa di pagi hari ini. Pertama, terima kasih kepada Kubisa yang telah menjalin kerjasama. Ini kita yang kedua kali bersama. Tentu inilah kebahagiaan kami, suatu universitas yang kecil, tapi berada di Bengkulu, khususnya di Bengkulu Utara. Terus saya sampaikan lagi bahwa Universitas Ratu Samban ini punya 9 prodi dan 5 fakultas. Salah satu yang terdahulu, alumni kita yang bekerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi Soekarno-Hatta. Tentu kalau ada alumni Universitas Ratu Samban yang mau ke Jakarta melalui gerbang imigrasi, tentu bisa bertemu dengan alumninya sendiri. Pada pagi ini, kita bersama yang luar biasa juga, Mas Priyo, salah satu alumni Universitas Ratu Samban yang juga sukses dalam menata suatu kerjasama yang baik dengan suatu perusahaan di Provinsi Bengkulu dan Indonesia. Dalam kesempatan ini tentu bahagia kami dari sekian prodi yang ada, hampir seluruh prodi itu anak-anak kita, mahasiswa kita sudah menduduki jabatan beberapa tempat di daerah Bengkulu maupun di Indonesia, baik di instansi pemerintah maupun di swasta. Ada juga di perusahaan PT Pindad di Bandung yang membuat persenjataan TNI. Sebab kita punya fakultas teknik mesin dan juga teknik sipil. Nah, untuk itu, bersama ini kami menyampaikan kepada Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia, apalagi khusus Bengkulu. Provinsi Bengkulu terdiri dari 10 kabupaten kota, salah satunya adalah Kabupaten Bengkulu.
Kabupaten Bengkulu Utara ini luas, tadinya 2/3 dari Provinsi Bengkulu. 2003 saya mekarkan satu kabupaten, yaitu namanya Kabupaten Muko-Muko yang berbatasan dengan Sumatera Barat. 2008 saya mekarkan lagi yang bernama Kabupaten Bengkulu Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu bersama dengan Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma dan Kepahyang. Kita punya pulau terluar, kalau dulu pulau terpencil, sekarang pulau terluar, dan pulau terdepan sekarang, yaitu Pulau Enggano yang masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkulu, yang punya bahasa sendiri, yaitu. Tapi dengan kondisi PPKM sekarang, COVID, tentu masyarakat kita mengurangi perjalanan kemana-mana, menghargai akan permintaan dari pemerintah untuk menjaga jarak dan tangan dan mengurangi kerugian. Dalam kesempatan ini sekali lagi kepada Kubisa dan kepada Pak Ahmad Bayu, Habibie dan Prio, tentu kerjasama yang seperti ini akan kita jalinkan terus. Sekaligus kesempatan ini saya mengundang Mas Bayu kembali ke universitasnya, memberikan kuliahan studium general mungkin ya dengan kondisi yang ada. Juga kepada Mbak Indri, kami tunggu di kampus kalau memang kesempatan ada untuk bisa hadir di Universitas Samban untuk memberikan studium general kepada mahasiswa, tentu berdasarkan prokes-prokes yang telah ditentukan. Dengan demikian, saya rasa itu paling tidak pengantar dari saya. Saya lihat tadi saya rindu akan Bandung, Jawa Barat, tahu Sumedang dan sebagainya, dan di tempat-tempat yang lain. Tentu inilah kebahagiaan kita bersama di pagi hari ini, di hari yang libur ini. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, yang peserta semua, para alumni, para mahasiswa kami sehat selalu dan berharap kita jauh dari penyakit COVID-19. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Universitas Samban bekerja sama dengan Kubisa, saya nyatakan dimulai. Sukses, dan saya kembali kepada Mas Ahmad Bayu Habibie. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali rekan-rekan sekalian, dari dan untuk Anda Bapak Imron Rosyadi. Mantap sekali. Terima kasih Pak Imron dan rekan-rekan sekalian. Tentu saja kita langsung masuk ke acara. Silahkan rekan-rekan sekalian jikalau ingin bertanya kepada Mas Prio Susanto, silahkan arahkan pertanyaan teman-teman menuju ke kolom Q&A dan bukan kolom chat. Dan jikalau teman-teman ingin bertanya kepada Mbak Indri, silahkan pula arahkan pertanyaan kepada Mbak Indri Wulan, bukan di kolom chat, melainkan di kolom Q&A. Dan dapatkan hadiah, yaitu 2 buah voucher GoPay senilai Rp25.000, masing-masing dapat 1 gitu ya, ada 2. Dan tentu saja teman-teman, kita akan ada e-sertifikat di akhir acara. Jadi pastiin untuk teman-teman semuanya bisa hadir sampai acara selesai. Rekan-rekan sekalian, langsung saja. Yang pertama kita akan mendengarkan sebuah success story kurang lebih 15 menit ya. 15 menit success story dari salah satu alumni terbaik dari Universitas Ratu Samban Provinsi Bengkulu yang juga merupakan seorang redaktur, seorang pimpinan redaktur dari RBTV Jawa Post Group Provinsi Bengkulu. Rekan-rekan sekalian, dari dan untuk Anda, inilah dia. Saya persilakan langsung kepada Mas Prio Susanto. Silakan Mas Prio. Terima kasih Bang Habibie. Selamat pagi Indonesia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan luar biasa hari ini, mungkin kesempatan untuk berbagi di pagi menjelang siang hari ini. Mungkin mengawali perkenalan dari saya adalah Prio Susanto, alumni dari Universitas Ratu Samban, Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Saya alumni dari program studi ilmu komunikasi tahun 2010. Posisi sekarang pekerjaan saya salah satu redaktur di stasiun TV lokal di salah satu anak grup dari Jawa Post, tepatnya di Provinsi Bengkulu, yaitu RBTV atau Rakyat Bengkulu Televisi. Mungkin teman-teman kalau di luar Sumatera kayaknya agak apa ya? Mungkin jarang, kalian mungkin belum ada yang dengar itu RBTV di mana, atau mungkin justru Bengkulu di mana gitu ya. RBTV itu kurang lebih
satu grup dengan Jawapos TV, JTV Surabaya, kemudian kalau di Jakarta ada namanya Jack TV, kalau di Kalimantan Timur itu ada namanya Balikpapan TV, atau kalau di Sulawesi itu yang saya tahu ada namanya Fajar, Harian Fajar untuk grup korannya. Baik teman-teman, mungkin kita awali cerita ini karena diberikan waktu Bang Habibie ini cukup panjang, jadi agak ngalur ngidul sedikit nih Pak, ini Bang Habibie ya. Sebelumnya nih terima kasih untuk Pak Ketua Dewan Pembina Pak Imron Sadi, kemudian pengurus yayasan dan pengurus kampus Pak Rihanto. Salam kenal juga untuk Mbak Indri, dan salam kenal untuk rekan-rekan semua, mungkin teman-teman mahasiswa, teman-teman alumni, selamat pagi, dan salam sehat semua. Semoga kesehatan untuk kita semua di pagi hari ini di tengah kondisi pandemi COVID yang belum juga berakhir. Ini openingnya agak serem nih Bang Habibie ya, success story gitu. Jadi Bang Habibie, dulu saya itu alumni SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Kala itu katanya sih itu salah satu SMA favorit di Provinsi Bengkulu, ada 2 waktu itu di Kota Bengkulu, ada SMA 5 dan SMA 2. Saya lulus itu dari SMA 2 itu tahun 2003. Nah, posisi waktu itu, ini teman-teman kita cerita dari zaman yang agak pahit dulu ya, sebelum kita kan. Jadi, posisi waktu itu ketika saya lulus itu dapat, zaman saya namanya PPA ya, PMDK, apa namanya itu, pokoknya, semacam undangan gitulah, kalau zaman sekarang apa ya namanya, saya lupa ya. Intinya, kita bisa masuk ke kampus itu dengan jalur undangan gitulah, bukan jalur seleksi biasa. Waktu itu saya dapat PMDK di Universitas Brawijaya Malang gitu. Tertarik sekali karena memang waktu itu memang tujuannya pengen merantau gitu kan, walaupun Bapak sudah merantau ke Bengkulu, saya juga pengen merantau balik ke Jawa lagi gitu. Iya sebelum itu teman-teman ini, saya ini, Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera kalau bahasa kami di daerah di Bengkulu. Jadi, orang tua saya kebetulan Jawa, perantauan di Bengkulu, dan waktu itu memang di tahun 2003, karena teman-teman waktu itu kan, apa ya, euforianya waktu itu ketika lulus SMA, lulus SMK ataupun STM waktu itu trennya, dan kalau tidak kuliah ke Jawa itu agak kurang greget atau gimana gitu. Karena memang waktu itu pesona-pesona untuk kampus-kampus di Sumatera atau di luar Jawa itu kayaknya belum begitu bergaung ya, karena ya mungkin karena kita di daerah, kami di daerah, jadi mungkin arus informasi kurang begitu banyak. Dan waktu itu kan memang bukan era seperti sekarang ya, era sosial media yang mungkin sepersekian detik informasi apapun yang terjadi di Pulau Jawa ataupun di mana pun kita sudah bisa akses gitu. Kalau zaman dulu kan memang informasi-informasi seperti itu kan sepenuhnya tergantung dari promosi yang datang atau mungkin dari jaringan alumni kita atau mungkin jaringan yang dibangun oleh sekolah kita gitu. Jadi waktu itu dapat PMDK ke Brawijaya Malang, tapi atas berbagai pertimbangan, pertimbangan utamanya kurang nekat sama kurang biaya itu Bang. Jadi waktu itu akhirnya saya putuskan tidak ambil itu, dan akhirnya saya nganggur 1 tahun itu tidak kuliah. Karena sebenarnya waktu itu juga ada undangan juga sebenarnya, undangan untuk kuliah di kampus di Bengkulu, di Universitas Bengkulu waktu itu. Sama pertimbangannya juga kurang nekat dan kurang biaya itu Bang ceritanya. Jadi akhirnya kita nganggur 1 tahun, itu lontar-lantus ini biasalah namanya pengangguran pengacara, lulusan SMA. Alhamdulillah itu pas zaman Pak Imron Rosadi menjabat ya, periode pertama, saya lupa waktu masih wakil bupati kayaknya, itu ada program di Kabupaten Bengkulu Utara. Jadi saya sekolahnya di Kota Bengkulu, tapi waktu itu saya adalah warga Bengkulu Utara, itu waktu zaman sebelum pemekaran. Waktu itu Pemda atau Pemkab Bengkulu Utara itu buat program namanya beasiswa untuk warga. Jadi waktu itu programnya adalah ini subsidi sepertinya dari APBD kabupaten. Waktu itu ada beasiswa untuk masing-masing 4 perwakilan per kecamatan. Waktu itu ada berapa kecamatan saya lupa. Akhirnya setelah setahun menganggur, di tahun 2004 itu saya coba ikut seleksi itu, dan alhamdulillah dapat porsi untuk beasiswa penuh dari mulai awal sampai dengan kita wisuda itu di kampus Universitas Ratu Samban. Karena waktu itu memang Yayasan Ratu Samban itu benar-benar yayasan yang dibawa naungan oleh Pemda Bengkulu Utara. Alhamdulillah itulah pembuka setelah setahun nganggur, akhirnya saya dapat kuliah di situ. Pilihannya kenapa saya ambil ya, pertama gratis Bang. Jadi teman-teman ya, kalau ada yang gratis kenapa tidak gitu kan ya, meskipun memang
Universitas Samban waktu itu masih tergolong sangat baru ya, saya lupa itu saya angkatan ke berapa, angkatan keempat atau saya angkatan kelima kalau saya tidak salah waktu itu. Dan saya pun baru dengar waktu itu ketika itu saya baru dengar ternyata di kabupaten kami itu ada kampus gitu loh, kampus punya yayasannya Pemda gitu. Akhirnya saya kuliah waktu itu 2004, dan alhamdulillah ketika saya mulai kuliah itu juga posisi saya mulai kerja, sambil kerja. Jadi beasiswanya dapat dan saya mungkin dapat juga pekerjaan gitu. Kuliah, ya aktivitas seperti biasa, bedanya saya seperti teman-teman Mapala gitulah, yang suka jalan-jalan gitu kan, saya juga suka keluyuran, jadi agak mbalelo sedikit nih. Saya sering dijewer nih sama Pak Dekan, sama Pak dosen, "Eh Prio kemana?" Gitu. Jadi, kalau teman-teman yang pinter-pinter itu, yang success story yang brilliant-brilliant itu, bisanya lulusnya 4 tahun maksimal atau 3 tahun sekian bulan, saya itu 6 tahun waktu itu Bang. Jadi agak lama saya, mahasiswa paling lama juga waktu itu. Untung tidak sampai 14 semester gitu kan. Eee, Kenapa itu terjadi? Jadi waktu itu saya kuliah beasiswa penuh, saya ambil kerja, jadi, dari posisi tidak punya uang, tiba-tiba kuliahnya gratis, dan kemudian juga punya penghasilan, waktu itu lumayan juga angkanya bisa sampai, ya lumayanlah pokoknya. Akhirnya saya waktu itu memutuskan nikah muda Bang, ceritanya teman-teman saya ini memutuskan nikah muda di semester berapa ya, semester 5 atau semester 4 saya lupa, nikah. Dan itu, bukan nikah karena MBA, bukan ya teman-teman, entar dikira nikahnya MBA, enggak, itu nikahnya karena nikah memang diniatin nikah gitu. Cita-citanya waktu itu, kalau bisa lulus kuliah, karena sudah punya kerjaan gitu kan, nanti buat usaha, di umur-umur 40, sudah punya anak yang sudah rentang, di usia pendidikan di SMA atau masuk ke jenjang kuliah waktu itu gitu kan. Akhirnya, eee, ya namanya roda kehidupan karena kita masih muda, saya masih kuliah, sambil-sambil jadi semi-semi aktivis juga di kampus, pekerjaan sedikit terbengkalai di semester akhir, kemudian ya kehilangan pekerjaan, akhirnya waktu itu saya sempat cuti 2 tahun waktu itu, ceritanya begitu. Jadi ketika itu sudah punya anak satu Bang, ceritanya. Nah akhirnya saya lulus itu dengan sekidik banyak cerita, skripsi yang jadi sebelum saya cuti sebenarnya Bang, saya sudah mulai mengajukan judul skripsi waktu itu sebelum akhir saya cuti. Jadi skripsi saya itu kurang lebih 2 tahun prosesnya waktu itu. Ya berpindah-pindah gitu judulnya, dari judul A akhirnya sampai diajukan di tahun kedua saya baru ajukan. Karena waktu itu posisi pekerjaan sudah tidak ada lagi, sudah berhenti bekerja tempat yang lama. Terus saya juga dapat warning dari kampus, "Ini gimana Prio, ini kamu, beasiswa kalau kamu tidak selesai nanti kamu kena denda." Jadi waktu itu perjanjian beasiswanya ini rekan-rekan, kalau misalnya kami sebagai penerima beasiswa itu tidak bisa menyelesaikan, studi sesuai dengan kontrak, kami tuh kena, semacam denda, harus ada pengembalian total dari seluruh biaya yang sudah kami terima. Jadi akhirnya waktu itu saya bulatkan tekad, alhamdulillah saya lulus tahun 2010. Jadi dari masuk 2004 sampai 2010 itu sebenarnya saya tidak pure kuliah tok, tapi sambil kerja juga sih Bang. Nah alhamdulillah, kalau cerita umum kita itu kalau misalnya habis lulus kuliah, itu kita menjadi pengacara, penganggurannya banyak acara ke mana-mana. Alhamdulillah saya waktu itu ya mungkin karena kuasa Allah juga ya, namanya rezeki, saya wisuda di tahun bulan berapa ya, bulan Agustus atau bulan berapa saya lupa, itu yang wisuda juga Pak Imron tadi yang tadi membuka acara ini, beliau juga yang inin toga. Jadi Agustus saya lulus, alhamdulillah itu bulan Oktober saya dapat panggilan kerja, alhamdulillah itu, alhamdulillah banget. Jadi ceritanya waktu itu, saya kan selama kuliah itu kan, pekerjaan ini ya, nyambi-nyambi gitu ya, dari mulai pekerjaan A, B, C gitu. Nah salah satunya itu saya juga waktu itu karena punya hobinya itu hobi fotografi, dan kebetulan saya berapa kali dapat ini, apa, bukan dapat sih, ikut, apa namanya, diklat ya, semacam kursus singkat lah gitu, sampai ke BINUS. Saya pernah ke Jakarta berapa kali itu untuk ikut kursus fotografi, basic fotografi segala macam itu ke, beberapa rekan-rekan di Jakarta. Salah satunya di Universitas Bina Nusantara atau BINUS, di Darmogot ya kalau nggak salah ya, di mana itu ya? Ya pokoknya sampai ke sana lah. Jadi, adalah basic sedikit saya, kebetulan juga jurusan ilmu komunikasi, ada basic juga untuk, fotografi, videografi lah dikit-dikit. Saya gunakanlah, literatur itu, saya cantumkan di, di kurikulum vitae saya ketika saya melamar ke stasiun TV Bengkulu ini. Dan waktu itu memang saya dapat informasi lowongan itu sebenarnya lowongannya lowongan dari jalur ini ya, jalur relasi ya, bukan lowongan pekerjaan yang di-open gitu bukan, yang diumumkan itu bukan, tapi memang dari mulut ke mulut gitu, jalur penelusuran relasi lah. Jadi waktu itu alhamdulillah dari aktivitas kita sebagai mahasiswa,
kemudian juga saya sedikit aktif di kegiatan kegiatan organisasi mahasiswa, kemudian juga ada dari pekerjaan ini saya ada relasi-relasi yang terbangun. Nah, dari relasi inilah yang memberikan informasi, Bang, itu di sana lagi buka tuh, coba masukin," gitu. Akhirnya saya masukin lamaran, Agustus saya wisuda, itu kelang 1 bulan kalau nggak salah, begitu ijazah keluar, bahkan ijazah itu belum keluar, pinjam dulu pokoknya saya fotokopi lah, saya mau buat lamaran gitu waktu itu intinya, minta transkrip nilai dulu gitu waktu itu. Karena ijazah kan ada proses ya, dari mulai kita di wisuda sampai ke proses cetak selesai, gitu kan ada jeda waktu gitu kan. Akhirnya waktu itu kita cuma minta transkrip nilai sama fotokopi apa gitu saya lupa. Itu saya lampirkan, terus di kurikulum vitae itu saya cantumkan itu di penekanannya, pengalaman pekerjaan kita yang serabutan itu termasuk basic pelatihan yang sudah kita terima selama ini, yang sudah saya ikuti dari beberapa pelatihan fotografi yang berapa kali ke Jakarta, kemudian teman-teman di Bengkulu. Nah, alhamdulillah dari itulah awalnya Bang itu saya diterima bukan sebagai jalurnya wartawan ya, karena kan ilmu komunikasi harusnya kan ke jurnalistik gitu ya. Saya itu ngelamarnya sebagai kameramen gitu loh. Kan agak lucu sebenarnya. Ya saya pikir karena lowongannya waktu itu kan kameramen, jadi saya pikir ya udahlah masuk dulu lah, yang penting nanti perkara dapat jobnya apa ya entarlah di lobi lah, di dalam gitu, yang penting kita masuk dulu. Jadi prinsip saya waktu itu teman-teman, atau mungkin abang-abang semua, kalau memang ada lowongan pekerjaan dan itu masih bisa kita kerjain, kenapa tidak gitu loh. Kalau memang itu tidak terlalu jauh dengan job desk yang atau kemampuan yang kita miliki. Jadi waktu itu saya tidak terlalu pilih-pilih pekerjaan lah, selagi itu masih dalam dunia ruang lingkup hidup yang bisa kita pelajari, ya hajar dulu. Ya kebetulan kita memiliki ilmu komunikasi, ada lowongan waktu itu sebagai kameramen saya masuk. Nah, ketika proses interview, karena kita namanya mapala gitu kan, stylenya kan gondrong, panjang gitu kan. Pertanyaan pertama itu dari pewawancara itu agak lucu ya. Saya nggak tahu kalau di tempat-tempat kampus lain atau di tempat-tempat kerja lain seperti apa ya. Ketika saya datang itu, pertanyaan cuma pertama seperti ini dari yang interview, dari HRD. Kalau misalnya Anda diterima kerja, mau nggak Anda potong rambut? Ya karena saya masih melamar, saya bilang, "Ya siap," saya bilang gitu kan. Kalau memang harus kerja dengan posisi rapi, ya karena saya berpikir kan menjadi kameramen atau wartawan kan kita kan di balik layar gitu ya. Ya saya pikir dengan tampilan kita anak-anak mapala gitu kan nggak terlalu masalah, ternyata masih harus juga gitu. Akhirnya kita ikuti itu, dan waktu itu langsung interview singkat, langsung tes, itu kita langsung penulisan berita. Alhamdulillah dengan tes singkat itu saya diterima, kelang 2 hari saya langsung diminta untuk masuk. Nah, alhamdulillah 2010, jadi Agustus saya wisuda, Oktober saya sudah mulai masuk, training sekitar 4 bulan, akhirnya saya diterima sebagai karyawan tetap sampai dengan hari ini. Jadi, untuk pekerjaan akhirnya melamar dari kameramen, diterima sebagai wartawan. Alhamdulillah saya masuk sebagai wartawan itu dapat pos yang lumayan, itu posnya di Pemda, di pos provinsi, kalau di Bengkulu, kalau di Jakarta mungkin di posnya kantor gubernurnya Pak Anies Baswedan lah. Nah, kalau di sini zaman saya itu ya gubernurnya waktu zaman Pak Agus Rin dan zamannya Pak UJH zaman itu. Itu pos pertama saya. Jadi begitu masuk langsung dapat pos politik dan pemerintahan gitu kan. Kurang lebih perjalanannya itu jadi wartawan teman-teman saya sekitar 2-3 tahun, 2-3 tahun. Kemudian saya dikasih pengalaman untuk ke daerah. Karena kan kalau di stasiun TV, kalau seperti kami di daerah ini kan ada ibu kota, ada kabupaten-kabupaten gitu. Jadi ada penempatan kontributor di daerah. Saya dapat pengalaman juga di daerah kurang lebih 1 tahun, sampai akhirnya saya di tahun 2014 itu ditarik lagi ke kantor untuk mengisi posisi sebagai redaktur. Dan itu sampai dengan hari ini sih Bang, posisinya masih redaktur. Job desk-nya mungkin bisa dikit gitu. Yang bisa saya share sih teman-teman, apa ya, ini macet nggak ya? Adalah peluang itu terkadang hadir dari hobi ya, karena hobi saya waktu itu adalah dari fotografi. Alhamdulillah ternyata menjadi sumber rezeki saya gitu. Dan Mas sampai Priyo, dengan hari ini. boleh on off-kan videonya, habis itu nyalakan lagi. Silakan. Oke, sip, mantap. Silakan. Terputus tadi Bang ya, maaf Bang. Ya, silakan. Ya, oke lanjut Bang ya. Jadi alhamdulillah 2015 saya kembali ke kantor, itu menjadi redaktur sampai dengan hari ini. Dan ketika saya redaktur zaman itu Bang, zaman medsos baru mulai kali ya, 2014 itu ya, Facebook kali ya, 2014, 2015 baru mulai. Dan akhirnya job desk kita ya waktu itu adalah sebagai redaktur berita, itu perlahan-lahan mulai bergeser karena kebutuhannya sekarang adalah
kita juga harus mengadopsi lagi. Ya ini kita harus bisa mengakomodasi kebutuhan sharing berita ke media sosial. Jadi sekarang memang kebetulan job desk saya sebagai redaktur itu sekarang lebih banyak ke bagian media sosialnya untuk media sosial company gitu, media sosial perusahaan. Yang bisa saya sharing sih teman-teman, yang pertama adalah terkadang pekerjaan itu hadir dari hobi yang kita tekuni gitu loh. Jadi terkadang memang ketika hobi itu sesuatu yang positif dan bisa kita buktikan menghasilkan, ya saya pikir tidak ada salah kita tekuni juga sambil kita mungkin tetap dengan jalur studi yang ada gitu. Kalau memang jalur studi kita mungkin seperti saya mungkin di ilmu komunikasi, sembari studi ketika ada hobi lain tetap dijalani tapi tanpa mengganggu gitu kan. Karena ternyata memang hobi itu terkadang sejalan dengan peluang yang akan kita dapatkan di masa mendatang. Bang Habibie mungkin pengantar saya tidak terlalu banyak, Bang Habibie mungkin cukup sekian. Mungkin nanti teman-teman kalau memang ada yang bisa saya bantu sharing lagi silakan mungkin ditambahkan di Q&A. Mungkin demikian, tetap semangat, tetap jaga kesehatan semua, semoga Indonesia sehat, teman-teman Indonesia Raya juga tetap jaga semangat dan kesehatannya. Terima kasih Bang Habibie untuk kesempatannya, pada akhirnya terima kasih. Mohon maaf kalau memang ada salah penyampaian, saya kembalikan ke Bang Habibie. Terima kasih Priyo, mantap sekali. Rekan-rekan sekalian, dari dan untuk Anda Priyo Susanto. Terima kasih Priyo atas pemaparan dan juga sharing success story-nya. Rekan-rekan sekalian, silakan jikalau teman-teman ingin bertanya. Jikalau teman-teman ingin bertanya kepada Priyo Susanto, silahkan arahkan pertanyaan kamu, bawa semua rasa kepo dan penasarannya ke dalam kolom Q&A dan bukan kolom chat ya. Dan dapatkan peluang untuk 2 voucher GoPay senilai Rp25.000, masing-masing dapat 1. Nanti yang memilih adalah 1 Mas Priyo dan juga Mbak Indri Wulan. Namun, jikalau teman-teman ingin bertanya kepada Mbak Indri Wulan, silakan seputar tema kita dan juga pemaparan beliau ya. Silakan arahkan pertanyaan kalian ke kolom Q&A untuk Mbak Indri Wulan. Jangan lupa ya, pada saat bertanya arahkan pertanyaan kalian kepada siapa? Kepada Mas Priyo atau Mbak Indri. Terima kasih dan rekan-rekan sekalian, kita melaju ke sesi selanjutnya. Kali ini guest star kita pada siang hari ini yaitu beliau seorang Associate Fasilitator dari Lively Training Academy Indonesia yang juga menjabat sebagai Managing Director dari sebuah perusahaan multinational advertising agency. Langsung dari Jakarta, dari dan untuk Anda, inilah dia. Langsung saja saya persembahkan untuk Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Kita sambut, inilah dia Mbak Indri Wulan. Silakan Mbak. Halo, selamat siang adik-adik semua. Saya panggilnya adik ya. Senang sekali ya saya hari ini bisa dikasih kesempatan untuk berpartisipasi gitu ya dari Kubisa. Dan saya juga berterima kasih tadi Pak Imron sempat ngundang ya, kalau COVID sudah mulai mereda gitu, bisa berkunjung ke sana gitu ya. Dan ya saya excited banget gitu ya menantikan hal tersebut. Terima kasih juga sharingnya dari Mas Priyo yang inspiratif. Oke. Sedikit tentang saya, tadi sudah sempat disebutkan oleh Mas Habibie gitu bahwa saya bekerja di sebuah perusahaan periklanan multinasional di Jakarta. Dan selain itu pun saya saat ini menekuni bidang coaching, di mana spesifikasi saya adalah self growth coach, business coach dan juga leadership gitu ya, adik-adik sekalian. Oke, mari kita mulai. Saya akan coba sharing screen ya. Aku bisa meraih mimpi walau dari universitas kecil, apa saja yang harus disiapkan. Nah, topik yang menarik banget ya untuk kita bahas pagi ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Oke, baiklah. Apa sih yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah kenali diri sendiri, gitu ya. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah nanti pada proses perjalanannya, kitalah yang akan menentukan atau membuat decision terhadap challenges yang mau kita temui, opsi-opsi yang ada, kita akan melakukan itu semua. Dan dengan kita mengenali diri sendiri, kita juga akan mengetahui minat, potensi, sehingga kita nantinya bisa membuat perencanaan yang tepat untuk tercapainya tujuan. Dan kita juga bisa menemukan solusi yang tepat
ketika menghadapi tantangan. Karena solusi itu sifatnya nggak copy paste ya. Jadi itu sifatnya nanti customize apa yang kita butuhkan, apa yang paling tepat untuk kita. Lalu dengan mengenal diri sendiri juga, kita bisa bergaul dengan baik karena nanti pun kita butuh network untuk mensupport proses perjalanan kita mencapai impian kita. Nah, dari sini mungkin terlihat juga bahwa ada beberapa poin yang saya berikan bold, yaitu minat, potensi, dan tujuan. Ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, satu, minat gitu ya. Minat itu megang peranan penting ya. Salah satu faktor juga yang bisa membuat proses perjalanan kita menjadi lebih terarah gitu, lebih baik gitu ya. Nah, untuk mengetahui minat kita gitu ya, kalau dari pendekatan coaching itu ada yang namanya provoking questions istilahnya. Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke dalam diri yang nantinya akan membangkitkan tuh kesadaran baru atau kita menyadari hal-hal yang sebelumnya mungkin tidak kita sadari. Let's say kita tahu minat kita A gitu ya. Apa benar nggak sih kita tuh senang banget di sini? Kenapa kita senang? Nah, hal-hal itu yang coba digali di sini supaya nanti lebih firm ya. Dan kadang-kadang juga kalau kita bicara minat, bisa saja kita tuh minatnya ternyata banyak banget. Suka A, suka B, suka C, suka D. Terus yang mana nih? Bingung sendiri gitu. Nah, dengan adanya self dialog di sini, itu akan membantu kita untuk lebih mengarahkan kemana sih sebenarnya. Gitu. Jadi saya kasih contoh di sini. Self dialog itu bisa berupa hal apa sih yang membuat saya senang melakukannya meski tidak menerima imbalan. Jadi ini dilakukan pada saat kita duduk sendiri gitu ya, kita bertanya kepada diri kita. Kita bayangkan apa sih ya sesuatu yang membuat kita mau melakukannya even tanpa imbalan gitu ya. Lalu bisa juga kita bertanya, kegiatan apa yang saya bisa spend time lama tanpa bosan atau capek. Nah, itu pun juga perlu kita tanyakan lagi kepada diri sendiri. Kita afirmasi gitu ya. Apa yang kita rasakan? Kita merasakan tidak capek atau waktu kadang-kadang berjalan cepat itu kalau kita ngapain gitu ya. Dan pertanyaan yang lain lagi, apa yang mendorong saya tertarik akan hal tersebut gitu loh. Kenapa sih saya punya curiosity atau punya apa namanya attention dalam melakukan hal tersebut. Nah, itu juga bisa kita lakukan penggalian setelah kita bertanya terhadap diri kita gitu ya. Lalu jangan lupa rasa itu penting. Apa yang kita rasakan ketika kita membayangkan kita melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi bukan cuma menjawab tapi kita pun membayangkan, kita merasakan ya dengan jiwa kita. Apa sih yang kita rasakan? Perasaan apa yang timbul gitu ya. Jadi dengan melakukan pertanyaan self dialog ini kita akan mendapatkan, itu akan memberikan energi lebih gitu ya kepada diri kita gitu. Pada saat kita membayangkan tuh pastinya biasanya ada yang menggebu-gebu tuh gitu, ada adrenalin kita apa namanya berpengaruh di sana gitu ya, dan lebih mengenali potensi diri kita gitu ya, dan lebih terarah untuk nantinya dalam memilih opsi karir kita ke depan. Jadi ini sebenarnya acuan yang bisa dipraktekkan gitu ya oleh adik-adik gitu ya, untuk mencari afirmasi dan juga mungkin yang belum jelas minat saya apa sih gitu, kok kayak banyak banget, ini bisa membantu gitu. Oke. Yang kedua, tentukan goal gitu ya. Jadi goal ini adalah proses di mana kamu menemukan apa yang ingin dicapai gitu ya. Jadi goal ini kayak kompas gitu, kayak apa namanya acuan kita, membuat kita tuh lebih terarah mau kemana sih ini jalannya. Jadi nggak cuma melakukan sesuatu atau menjalani minat kita, tapi nggak jelas nih apa yang ingin dicapai. Nah inilah goal ini menjadi kompasnya gitu. Dan di sini ada self dialog lagi nih untuk kita bisa merumuskan gitu ya, kira-kira apa sih yang ingin kita capai gitu. Nah, self dialog ini bisa berupa pertanyaan lagi kepada diri kita, apa sih yang menjadi cita-cita kamu sebenarnya? Terus inspirasi kamu mempunyai cita-cita tersebut itu dari mana? Apa yang menginspirasi kamu? Nah, ini juga bisa dicari tahu nih ke dalam diri kita. Lalu artinya itu apa buat kamu? Nah, itu juga bisa kita bayangkan dan akhirnya kita bisa mempunyai satu gambaran nih gitu tentang cita-cita kita. Terus apa yang ingin kamu rasakan ketika hal itu tercapai? Nah, ini adalah
satu perjalanan atau bayangan ke arah masa depan. Apa sih yang ingin kita rasakan pada saat itu tercapai gitu. Dan ketika berhasil mencapainya, kamu ingin merayakan dengan siapa? Ya. Seberapa besar kamu mau berinvestasi dalam upaya mencapainya? Jadi ini bicara soal masalah, tadi kan kalau Mas Priyo juga banyak perjuangan dilakukan. Nah, ini juga refer ke situ. Jadi pertanyaan-pertanyaan terkait goal, terkait tadi minat, itu bisa dituangkan ke dalam kertas. Apa kita tulis gitu dengan tulisan tangan. Karena dengan menulis dengan tulisan tangan itu kita beda sama ngetik ya. Ada rasa yang keluar dan kita kadang-kadang tidak realize begitu kita baca lagi, oh ternyata saya menuliskan ini ya, oh saya kepikiran ini ya. Jadi bisa ada hal-hal baru yang timbul. Jadi menulis dengan tulisan tangan sendiri itu memang penting ya pada saat kita melakukan self dialog gitu. Oke, lalu ketika self dialog ini dilakukan, penentuan goal ini, itu akan lahir sebuah motivasi gitu. Karena ada dorongan bahwa keinginan kuat untuk bisa mencapai itu semua. Dan dengan adanya goal ini pun membuat kita keep on track nih, tetap fokus. Jadi contohlah kalau situasi itu dalam proses perjalanannya gitu ya, banyak hal yang terjadi kan di luar kita gitu ya. Kita tuh tidak mudah terpengaruh. Contohnya misalnya ada teman gitu ya, ternyata dia sukses dalam melakukan jualan punya bakery misalnya. Yang tadinya kita senang motret, nggak tiba-tiba beralih kayak lucu juga ya jualan kue gini-gini, nggak latah gitu loh. Jadi kita balikin lagi ke motivasi kita di awal, kita balikin lagi ke tujuan kita di awal. Kenapa sih kita purpose kita, kenapa sih kita punya terinspirasi untuk melakukan atau menulis tujuan ini sebagai tujuan kita gitu ya. Dan itu dengan kita memiliki tujuan tadi, itu akan menjadikan diri kita berkembang untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri goals yang baik gitu ya. Satu, spesifik gitu ya. Kenapa spesifik? Karena ya itu nanti akan membedakan kita dengan yang akan membuat kita tuh lebih terpicu ya. Contoh kayak misalnya saya tuh suka melukis. Saya pengen jadi pelukis gitu ya. Ntar dulu, pelukis yang seperti apa? Pelukis yang bagaimana? Nah, itu penting banget. Karena nanti ke arah sanalah kita akan berjalan. Jadi bukan yang terlalu general ya. Nanti kita bingung sendiri soalnya. Lalu tentunya dapat diukur gitu ya. Jadi semuanya itu harus reasonable gitu. Semuanya itu harus ada target gitu. Harus ada apa secara target tangible yang ingin saya capai jika saya melakukan hal tersebut. Lalu achievable, tentunya ini bukan sesuatu yang di awang-awang ya, yang kita aja sendiri nggak paham gitu, ini maksudnya apa sih gue pengen begini gitu ya. Tapi emang kita tuh tahu ini tuh sesuatu yang achievable ya, dan bisa dilakukan. Dan tentunya time frame ya, time frame itu akan menjaga kita supaya dari waktu ke waktu progres itu bisa kelihatan gitu, ada durasi tertentu gitu yang kita patok di situ. Gitu. Nah, ini baru sampai tentukan goal ya. Tapi saya pengen tahu nih terkait tadi poin 1 minat. Kira-kira dari adik-adik punya minat apa aja sih yang kebayang sekarang? Share dong di di chat. Saya nggak bisa lihat ya chatnya. Ada yang mau share? Apa aja Oke, sih? teman-teman, silakan kalian punya minat dan share apa ya yang tadi sudah ditanyakan oleh Mbak Indri. Kalian minat dan share-nya tuh berbisnis atau kuliah di mana, atau kalian sukanya dan hobinya apa, terus kalian pilih pekerjaan apa, tinggal kalian share ya. Share di sini, jangan malu untuk berbagi ya. Kita tunggu ya. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Indri. Menarik banget, makanan, kuliner, musik, leadership, psikologi, wah luar biasa ya. Kalian punya minat yang macam-macam banget dan ini emang interesting banget ya. Kalian sudah kebayang gitu loh minatnya apa gitu. Entrepreneur, wah luar biasa. Keren-keren banget ya memang ya. Minat ini sebenarnya jadi satu satu fase di mana kita bisa memulai karena berangkat dari apa yang membuat kita tuh excited gitu. Dan ini suatu dorongan yang positif banget yang membuat kita tuh punya energi lebih 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Luar biasa. Oke, terima kasih sharingnya. Ya, luar biasa. Oke, kita lanjut ya teman-teman.
Oke, kalau kita bicara tadi apa namanya poin 1 dan 2 gitu ya. Kita bicara minat dan juga goals, di sini kita bicara kemampuan dan potensi. Di sini kita mencoba untuk mencermati nih, di titik mana saat ini kamu berada. Kayak tadi contoh ada teman-teman yang share, saya pengen bisnis kuliner gitu ya. Itu bisa nanti tuh dipikirin lagi kuliner yang seperti apa sih? Roti, makanan siap saji gitu ya. Makanan untuk siapa, targetnya siapa yang akan membeli. Itu banyak hal yang bisa digali gitu. Dan kalau kita cermati lagi, saya tuh ada di tahap mana kemampuan saya bisa bilang misalnya skill apa yang sudah saya miliki saat ini, refer kepada tadi minat dan juga goals yang kita tentukan gitu ya. Saya merasa bisa memberikan hasil terbaik ketika kita melakukan apa, ketika saya melakukan apa gitu ya. What we at the best itu when we're doing what gitu ya. Jadi kita cermati karena itu nanti akan menjadi satu bisa jadi unique selling point kita, spesifikasi kita gitu kan. Saya sering dipuji ketika melakukan apa nih gitu. Apa yang kamu rasakan dengan kemampuan yang kamu punya gitu. Jadi begitu kita ngebayangin lagi, begitu kita tanya lagi, saya sudah sampai tahap mana ya? Itu yang kita rasakan apa sih? Berasa cuman ya bisa atau lumayan pede nih kalau saya menekuni atau saya moving terus dengan apa yang saya inginkan, yang saya taruh sebagai minat dan juga goal saya gitu ya. Atau saya merasa itu kayaknya belum cukup. Nah, itu akhirnya dengan melakukan self dialog tadi, kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan. Karena ketika kita mengetahui kelebihan dan juga kekurangan, itu kita punya intention untuk skill up, untuk level up gitu ya. Kita level up untuk apa yang mesti kita tambah sih gitu, apa yang mesti kita ketahui lebih gitu. Dan di situ juga bukan cuma skill up. Kadang-kadang dengan kita melakukan dialog dengan diri sendiri gitu ya, kita pun akan menemukan ternyata ada hal-hal yang kita perlu tahu dan saat ini kita belum tahu gitu. Di samping juga kita tentunya men-sharpen skill yang sudah ada. Jadi banyak hal yang nanti akhirnya bisa kita sadari yang mungkin sebelumnya tahu tapi belum tersadari dengan penuh gitu. Jadi kita tahu kita kurang di sini, kita lebih di sini. Tapi spesifikasi kurangnya apa sih gitu. Itu mungkin belum terlalu tergambar. Tapi dengan melakukan self dialog tadi, banyak hal-hal yang akhirnya kita menjadi, kalau kita punya strength point, kita menjadi lebih yakin, oh ya beneran, saya tuh bisa banget nih gini. Jadi bukan karena, oh ya saya bisa, bukan hanya gitu, tapi kita bisa lebih firm lagi, oh iya saya bisa banget nih, saya pede banget nih. Ada energi-energi seperti itu yang akan keluar dari diri kita. Gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat dari poin 1 sampai dengan 3, kita punya minat gitu ya. Kita punya juga kemampuan dan kompetensi. Itu semua nanti diformulasikan dalam satu bentuk yaitu goal. Karena goal ini yang menjadi guide. Goal ini yang akan membuat kita tuh on track gitu ya. Jadi kalau kita punya minat aja tapi kita punya tujuan, itu nggak akan maksimal gitu ya. Kita mungkin banyak akan circling around atau mungkin juga akan cepat banget karena kurang sharp jadi terpengaruh gitu. Bisa jadi nanti beloknya cepat gitu atau mungkin juga kita tekuni tapi tidak optimal gitulah hasilnya. Sementara kalau kita punya goal, itulah yang membuat kita minat kita menjadi sesuatu yang adding value-nya banyak gitu ya. Karena selalu ada yang ingin kita capai dan yang ingin kita kejar gitu. Nah, sampai sini kira-kira gimana perasaan teman-teman melihatnya? Sharing dong. Apa rasanya setelah tadi dipaparkan mengenai poin 1 sampai 3, lalu self dialog, apa yang teman-teman rasakan? Sharing apa aja? Yang dirasakannya bisa macam-macam. Sampai di titik ini. Pengen lebih menggali minat. Oke. Sudah ada mulai dari padahal belum self talk itu udah kebayang ya apa yang harus dilakukan ya. Luar biasa. Oke, terima kasih ya sharingnya. Luar biasa. Oke, ya. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita udah punya tadi, kita udah tahu menggali minat itu seperti apa sih, kita men-set tujuan itu seperti apa sih, lalu kita bicara kompetisi, kita tuh ada di titik mana sih, kita sudah sedikit banyak ngebayangin ya, gitu. What's next gitu ya. Let's start the journey gitu.
Jadi ini memang kata kunci ya, kita start dengan apa sih? Begitu kita sudah mulai self dialog tadi 1 2 3 dan startnya dengan apa? Planning atau perencanaan. Jadi tujuan tanpa suatu rencana pun itu nggak akan bisa tercapai atau nggak akan kemana-mana gitu loh. Jadi planning itu juga kunci ya untuk bisa kita meraih impian yang kita inginkan. Bagaimana sih kita melakukan satu planning? Satu, kita set dulu nih satu big picture tujuan kita gitu ya. Contoh misalnya dalam 5 tahun ke depan saya sudah punya kuliner saya sudah mempunyai 2 cabang gitu ya. Sudah punya sekian banyak pelanggan gitu. Oke, bagus gitu ya. Emang kita harus punya satu planning yang tinggi, yang besar. Walaupun sekarang kita masih realize kita di titik ini kita butuh banyak yang mesti kita adapt gitu ya. Lalu kita breakdown lagi ke dalam planning-planning kecil, ke dalam goals-goals kecil. Oke, kalau dalam 3 tahun saya mau punya kuliner dengan 2 cabang, tahun ini saya mesti ngapain? Apa yang mesti saya capai? Gitu ya. Bikin lagi planning. Kita bicara setahun, kita bicara 6 bulan. Dalam 6 bulan berarti apa yang harus tambah secara skill, secara experience gitu ya. Secara knowledge gitu. Terus apa yang harus saya lakukan duluan gitu. Nah, ini juga kita breakdown lagi kepada plan-plan kecil. Itu akan membantu kita untuk terus keep moving gitu. Dan dengan kita membuat plan besar, plan sedang, plan kecil, lalu breakdown lagi ke dalam plan-plan yang lebih tight gitu ya, lebih kecil lagi. Di situ kita bisa juga melihat apa yang akhirnya menjadi prioritas kita. Karena pasti banyak banget yang ingin kita kerjakan, banyak banget yang kita ingin lakukan, tapi kan tidak mungkin semua. Dengan menyusun plan tadi, akhirnya kita bisa melakukan prioritas nih, apa yang duluan. Dan di situ kita set target untuk diri kita sendiri. Contoh, kita mau dalam seminggu ini saya pengen tahu banyak tentang pengetahuan kuliner. Saya mau baca buku ABCD gitu. 3 buku deh, atau mau ikut 3 webinar gitu. Taruh di planning di minggu ini. Nah, pada saat minggu ini berjalan ternyata yang terrealisasi hanya setengah, lo jangan sedih, nggak apa-apa. Karena paling tidak kita sudah memulai sesuatu dan kita sudah berprogres. Yang tadinya belum mengikuti webinar atau membaca buku sama sekali, paling tidak sudah ada hal yang kita baca, sudah ada hal yang masuk, sudah ada knowledge yang kita terima. Jadi itu nanti berkaitan sama progres juga. Deadline juga penting gitu untuk tahu. Oke, kalau tidak tercapai ini berarti mungkin terlalu terlalu ambisius kali ya. Mungkin kita kurangin untuk kita bikin plan berikutnya. Ada evaluasi berkala untuk selalu membenahi plan yang sudah kita buat. Selalu ada adjustment gitu. Karena tidak ada yang namanya perfect ya. Itu baik lagi ke diri kita, bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita nyaman melakukannya, bagaimana kita melihat diri kita berprogres. Ya. Oke. Next ya. Nah, ini adalah support yang juga tidak kalah penting karena pada saat kita mencapai mimpi kita tuh butuh support dari di luar kita, hal-hal lain gitu ya. Tidak bisa kita lakukan semuanya sendiri. Jadi sebagai referensi, kita perlu memperkaya diri dengan mencari sumber-sumber yang inspiratif gitu ya, yang memberi nilai tambah. Bisa dari case study, webinar, courses, internship, apapun yang bisa membuat kita lebih kaya, kita lebih tahu, experience kita lebih baik untuk kita lebih cepat mencapai mimpi tadi. Dan mungkin contohnya, kita misalnya let's say, gini, satu lagi, inspirasi aja tidak harus datang dari orang yang punya tokoh yang punya relevansi yang sama dengan kita gitu ya. Contoh, bisa saja kita terinspirasi dengan Tani Hub gitu, seorang anak muda yang habis kuliah ternyata terinspirasi untuk membudidayakan tanaman lalu melakukan ekspor yang akhirnya sekarang menjadi satu change bisnis yang luar biasa. Kita tidak tertarik kepada tanaman mungkin, tapi ingin kita cari tahu adalah bagaimana perjuangannya. Bagaimana asal mula dia mendapatkan ide itu, apa latar belakangnya, apa yang dilakukan pertama kali, bagaimana jatuh bangunnya. Nah, itu juga bisa memperkaya diri kita, memperkuat motivasi kita, bahwa semua itu ada journey-nya dan semua itu tidak instan, gitu ya. Ada hal-hal yang memang along the way butuh perjuangan, networking gitu ya. Kita juga harus membuka diri, kita siap kita menerima hal baru dari orang lain. Jalin hubungan dengan komunitas,
bisa yang relevan. Kenapa? Dari situ kita bisa menjalin conversation dan menambah ilmu kita. Nah, ini sedikit quick tips gitu ya. Apa aja sih yang harus dilakukan? Start. Sebagus apapun rencana kita, sebagus apapun minat kita, sekeren apapun kemampuan kita, kalau kita tidak memulai, dan tidak akan ada apa-apa. Gitu ya. Jadi start itu kunci. Be open. Jadi selalu persiapkan diri kita untuk terbuka akan hal-hal yang belum kita ketahui. Jadi jangan kalau kita belum tahu, aduh apaan sih ini, males jangan. Train diri kita, mindset kita untuk selalu bergerak maju gitu ya. Fokus. Jadi kalau kita suatu waktu dalam perjalanannya kayaknya bingung, ini gue mau ngapain sih sebenarnya, aku mau ngapain sih ya. Coba balik lagi ke catatan awal. In the first place, apa yang mendorong saya untuk melakukan hal ini? Apa yang membuat saya punya cita-cita ini? Gitu kan. Dan along the way juga, kita bisa restart, refocus, readjust sebanyak mungkin yang kita perlukan. Jadi jangan kita punya plan itu menjadikan kita stres, bukan. Justru dengan kita planning itu kita memulai proses journey, dan pada satu titik tertentu kita bisa realize ini kira-kira ada yang perlu di-adjust nggak ya? Ini udah pas belum ya? Kok saya rasanya nggak nyaman nih, ada yang kurang nih. Kita bisa re-adjust kapan aja. Dan penting juga untuk kita celebrate sekecil apapun progres yang kita lakukan, be proud of it. Bahwa kita sudah mulai dan ada hasil yang kita lakukan dibandingkan dengan titik pada saat kita belum mulai waktu itu. Dan enjoy the process. Ya, itu akan membuat motivasi kita terus ada gitu. Pada saat kita susah, nggak quit, tapi kita cermati apa yang membuat ini kok kayak mandek nih, cari tahu dan terus berproses gitu ya. Ketika kita sudah memulai, berarti kita sudah berprogres gitu ya. Dengan kita berprogres, kita menjadi lebih dekat ke tujuan atau mimpi yang ingin kita capai. Nah, kalau misalnya, kecepatan. Dari sini nih ya teman-teman, kira-kira dari titik tadi kita mulai, ya, dari titik kita mulai sampai tadi ada 3 self dialog, lalu ada planning, ada quick tips, ada support. Teman-teman melihatnya seperti apa? Apa yang teman-teman rasakan sejauh ini? Boleh sharing ya di chat. Boleh sharing teman-teman gimana rasanya? Ada hal-hal apa yang teman-teman rasakan? Atau gimana teman-teman melihatnya sejauh ini? Atau ada yang bisa menambah sesuatu kah gitu? Atau merasa lebih pede atau apa gitu? Bisa di-share mungkin? Belum ada ya? Perasaannya gimana sejauh ini? Oke, luar biasa. Merubah mindset sebelumnya, menambah semakin semangat. Luar biasa. Oke, jadi memang ini dibutuhkan bahwa semangat gitu ya. Keinginan untuk maju itu dasar gitu. Kalau kita udah punya semangat, keinginan untuk maju, apapun akan kita tekuni dengan maksimal gitu ya. Oke, luar biasa. Luar biasa sekali teman-teman energinya. Oke, semangat 45. Pas banget sama 17 Agustus ya. Ya oke, terima kasih. Ya, saya selalu takut untuk memulai, takut gagal, saya ingin train mindset selalu. Luar biasa sekali. Saya senang sekali nih ngebacanya. Ya, memang itu mulai dari diri, dan diri kita lah yang menentukan kita mau maju, kita mau berhasil, it's all about diri kita sendiri gitu ya. Nah, kalau kita bicara tadi overall presentasi dan juga tadi dari teman-teman, kalau refer ke judul tadi, dari universitas kecil saya ingin menggapai mimpi. Dengan semua ini, saya ingin summarize ya, atau saya ingin mengkonklud bahwa sebenarnya aku bisa meraih mimpi. Kita berasal dari kota kecil, dari kota besar, universitas kecil, universitas besar, tidak lagi menjadi satu yang dilihat sebagai sulit ya, satu yang sulit gitu. Karena kalau kita melakukan tadi poin-poin yang saya paparkan sebelumnya, kita cermati gitu ya, itu kita bisa kok meraih mimpi tanpa harus kita bermodalkan berangkat dari universitas besar atau kota besar. Itu kita bisa karena kita adalah driver sesungguhnya gitu. Kita yang menentukan ke depannya kita mau seperti apa. Setuju teman-teman? Setuju nggak?
dengan statement ini? Oke, setuju, terima kasih. Oke, nah saya pengen share sedikit quote nih, gitu ya. Kita udah setuju, dan ini kita mesti remind ya, bahwa don't call it a dream, call it a plan. Dan if you can dream it, you can do it. Jadi believe in yourself bahwa you can do it, gitu. Great success always starts with small step. Jadi jangan merasa kecewa begitu kita hanya membuat satu progres, jangan. Karena nggak ada yang instan, nggak ada yang datang tiba-tiba, nggak ada yang langsung besar. Semua itu dimulai dari small step, gitu ya. Kalau punya talent aja tapi tidak diasah, tapi tidak di satu tujuan yang benar, itu juga tidak akan optimal. Dan only you can control your future. Nah, ini penting banget karena baik lagi tadi saya bilang, kenapa sih mengenali diri itu penting? Karena kitalah the only person yang akan make a decision. Kita the only person yang akan menentukan langkah kita berikutnya, mau ke kiri, mau ke kanan, atau mau ke depan. Jadi teman-teman semua diingat bahwa kita punya belief di diri itu adalah modal yang luar biasa gitu ya. Kita punya plan kalau kita nggak percaya diri kita sendiri, dan kita akan setiap step kita melangkah ragu-ragu lagi. Jadi tetap modal awal, believe in yourself is the key. Gitu. Jadi demikian dari saya, dan mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kurang lebihnya kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah-salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih, dan ini saya kembalikan kepada Mas Habibi. Monggo Mas Habibi. Terima kasih Mbak Indi, terima kasih banyak. Ini Managing Director dari sebuah perusahaan multinational advertising agency loh. Saya merasa kayak diuji nih di depan Mbak Indri. Apakah saya sudah terlihat banyak promo nih Mbak? Luar biasa Mas Habibi. Qualified banget. Terima kasih Mbak Indri. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan menuju ke sesi Q&A. Tapi sebelum itu, saya akan membiarkan Mbak Indri dan juga Mas Priyo untuk bersiap-siap atau sedikit minum dan istirahat 1 menit atau 2 menit terlebih dahulu ya. Karena saya sambil menunggu kolom Q&A terisi penuh dan juga Mbak Indri istirahat 1 atau 2 menit, saya dan Mas Dava yang ada di Master Control akan memberikan beberapa informasi, khusus untuk teman-teman semuanya. Silakan Mas Dava, mau ngasih apa sih? Silakan. Baiklah rekan-rekan sekalian, di hari Rabu besok ada program keren yang itu namanya Cuka, curhat seputar kantor. Cut banget ya. Dan kita akan ngobrol tentang tema yang sangat menarik, yaitu pengangguran berijazah. Sumpah aku pengen kerja. Waduh, mantap banget ya. Dan bersama siapa Mas Habibi? Bersama rekan saya Bunda Nelly Metayes, seorang profesional fasilitator dan juga konsultan. Kapan? Itu hari Rabu besok, 18 Agustus, jam 7:30 sampai jam 9 malam. Jadi jangan lupa daftar dan juga hadir ya teman-teman ya. Silakan selanjutnya, Mas Dava. Dan boleh untuk di hari Kamisnya terlebih dahulu, Mas Dava? Boleh hari Kamisnya dulu, Mas Dava? Oke. Dan di hari Kamis, rekan-rekan sekalian ya, akan ada Q&S, Kubisa Night Show. Kita kalau kemarin ngobrolin mengintip laju Pilpres 2024, kita ngobrolin tentang sepak bola, kita ngobrolin tentang badminton, kita ngobrolin tentang olahraga, kita ngobrolin tentang psikologi. Kali ini kita akan ada geologi series ya, yaitu bertemakan sejarah dan potensi gempa besar di selatan Jawa. Bersama rekan saya Muklis Nurdianto, seorang geologis dari PT Geoservice dan juga tim manajemen dari Dongeng Geologi serta pengurus Pusat Ikatan Ahli Geologi Indonesia ya. Saya berhasil menyulik beliau dari sela-sela persiapan beliau bersama tim geolog Indonesia untuk menyambangi Mozambik, Afrika, untuk bisa ngobrol tentang sejarah dan potensi gempa besar di selatan Jawa ya.
Kapan Mas Habibie? Kamis 19 Agustus jam setengah 8 sampai jam 9 malam. Akan ada e-sertifikat dan juga saldo GoPay. Jadi jangan lupa daftar dan hadir ya. Silakan selanjutnya untuk hari Jumat Mas Dafa. Oke, akan ada di hari Jumat ya acara terbaiknya Kubisa di tahun 2020 yang sudah mendapatkan penghargaan dari beberapa lembaga dan juga review-review keren ya, yaitu kalau boleh dibilang sama sobat-sobat Kubisa tuh kuliah perbucinan terbaik di Indonesia. Correct me if I'm wrong kalau lebay, tapi teman-teman bisa buktikan sendiri untuk hadir ya. Dan dengan memindahkan konsep siaran radio ke dalam sebuah webinar, saya persembahkan untuk Anda yaitu Cugibara, curhat psikologi bahas asmara. Dengan tema yang sangat dinanti yaitu move on ya. Move on, gimana sih caranya untuk move on? Dan bersama siapa Mas Habibie? Bersama rekan saya Tika Ayu Rahmawati, seorang HR trainer dari sebuah perusahaan yang ada di mana-mana ya, yaitu Alfamart ya, dan juga professional psychologist yang sudah malang melintang di perusahaan televisi dan juga ke siaran radio ya. Kapan Mas Habibie? Yaitu hari Jumat 20 Agustus jam setengah 8 sampai jam 9 malam. Jangan lupa ya teman-teman ya. Daftar sekarang juga dan hadir di hari Jumat besok. Dan yang ditunggu-tunggu, silakan Mas Dafa. Nah, ini dia ya. Kalau Kubisa sudah mendatangkan Ibu Susi Pujastuti, Mas Helmi Yahya, Mas Sandiaga Uno, Pak Ignatius Jonan, Mas Erik Sukamti, lalu juga ada Bapak Instagram Indonesia, Mas Boy lagi, lalu ada Raditya Dika, dan segala macam ya, Sekjen PSSI sudah mampir juga di Kubisa, rektor-rektor keren gitu ya, dari Sabang sampai Merauke. Kali ini kita datengin orang keren lagi ya, dari dan untuk teman-teman ya, dari dan untuk teman-teman. Siapa yang nggak kenal orang ini ya? Yaitu Darwis Triadi, Bapak Fotografi Indonesia. Yaitu beliau seorang professional fotografer, fotografi instructor, dan juga founder dari Darwis Triadi School of Photography ya. Dan kita mengusung tema yang sangat menarik yaitu skill motret, bukan sekedar hobi tapi passion ya. Akan ada jalur khusus daftar kerja dan juga e-sertifikat dan juga saldo GoPay. Terus biayanya berapa Mas Habibie? Gratis, tis ya. Catat tanggalnya minggu depan Sabtu 21 Agustus 2021 jam 4 sore sampai jam setengah 5 sore. Dari dan untuk Anda Darwis Triadi. Terima kasih Mas Dafa atas informasinya. Dan rekan-rekan sekalian, langsung saja kita akan menuju ke sesi Q&A. Kita akan menuju ke sesi Q&A ya. Sesi Q&A bersama Mbak Indri dan juga Mas Priyo. Silahkan Mbak Indri untuk tampil kembali ke screen dan juga Mas Priyo untuk tampil kembali ke screen ya, Mas Priyo ya. Silahkan Mas Priyo. Oke, oh udah ganti ya. Ini kayaknya nih di ruang post pro ya, di ruang post pro kalau nggak di master control nih. Baiklah. Silakan untuk bersiap-siap. Jangan lupa teman-teman di akhir acara kita akan memberikan e-sertifikat yang sudah ditandatangani oleh Mbak Indri dan juga Mas Priyo dan juga sudah diberikan barcode dari pimpinan Kubisa ya. Langsung saja saya akan menutup video saya dan menyisakan audio saya saja agar nanti jawaban-jawabannya hadir langsung dari layarnya Mbak Indri dan juga layarnya Mas Priyo. Kalau ada yang tanya, Mas Habibie itu kok ada di DM ya, kok Mas Habibie fotonya nyeleneh banget sih? Itu adalah foto saya waktu ngemimpin sebuah program di sebuah stasiun televisi ya. Itu namanya Takeshi Castle Indonesia ya. Jadi kalau ada yang bertanya masih kesel banget Mas Habibie, itu fotonya Mas Habibie kapan dan di mana? Itu waktu saya memimpin sebuah program di sebuah stasiun televisi di yang namanya Takeshi Castle Indonesia ya. Jadi kalian bisa nonton di YouTube ya, masih ada kok tayangannya, apalagi tayangannya sudah dibeli sama stasiun televisi Inggris ya, Takeshi Castle Indonesia. Saya nggak mau nyebutin alma mater saya dari TV mana ya, karena malu sama Mas Priyo udah jadi pimpinan redaktur. Asik. Baiklah, langsung saja kita akan menuju ke sesi Q&A. Pertanyaannya 3, jadi ada 6 pertanyaan. Mohon maaf sekali lagi teman-teman, ada 42 pertanyaan yang tidak bisa saya sampaikan kepada narasumber. Karena apa? Kalau 42 pertanyaan nggak selesai sampai maghrib nanti ya teman-teman ya. Jadi saya akan meminta teman-teman manajemen, namanya siapa aja, dan manajemen akan memilih 6 pertanyaan. 6 pertanyaan, jadi 3 pertanyaan untuk Mbak Indri, ya, 3 pertanyaan untuk Mbak Indri,
dan juga 3 pertanyaan untuk Mas Priyo. Kita mulai dari pertanyaan pertama yang ditunjukkan untuk Mas Priyo. Silakan Mbak Indri untuk mencatat nama-namanya siapa aja dan juga Mas Priyo mencatat nama-namanya siapa aja ya. Pertanyaan pertama untuk Mas Priyo datang dari atas nama Antoneta Mirino. Sekali lagi Mas Priyo dari Antoneta Mirino ya. Halo Mas Priyo, perkenalkan nama saya Neta dari Papua Barat. Bukan main nih. Yuk, ini dari Papua Barat yuk. Perkenalkan nama saya Neta dari Papua Barat. Pertanyaannya adalah bagaimana rasanya Mas ketika kuliah di tempat asal tetapi mendapatkan kerja lebih baik Bang? Agar bisa memotivasi saya dikarenakan saya dulu kuliah di Universitas Diponegoro, Semarang sampai semester 5 jalur beasiswa, tetapi karena kedua orang tua saya sudah lanjut usia dan saya anak tunggal, saya harus kembali pulang. Dan sekarang kuliah di Universitas Negeri Papua. Boleh diberikan motivasi kepada saya, Bang? Silakan. Priyo. Baik, Bang Habibie. Wah, ini dari Papua Barat nih. Salam kenal untuk Antoneta Mirino, Bang, ya, dari Papua Barat. Yes. Kayaknya berbagi motivasi saja nih kayak Bang saya dengan Antonio Morini. Antoneta Mirino, koreksi ya. Kayaknya beliau ini lebih hebat lagi nih, dapat beasiswa sampai semester 5, tapi tidak tuntas karena mungkin suatu dan lain hal ya. Di Undip loh ini loh, Universitas Diponegoro. Luar biasa nih sebenarnya. Motivasinya apa ya? Saya pikir saya setuju dengan Coach Indri tadi, dari Mbak Indri. Terlepas dari manapun kita kuliah, kampus apapun itu, memang biasanya kalau kampusnya besar memang ada semacam relation circle yang cukup membantu ya ketika kita memang masuk ke dunia kerja. Tapi di luar itu juga kita juga punya punya peluang lain yang mungkin seperti yang Mbak Indri sebutkan tadi, ketika kita bisa mengenali potensi yang ada, kemudian peluang yang ada di sekitar kita, saya pikir itu akan jauh lebih baik ya. Seenak-enaknya hujan emas atau hujan uang di rantau orang akan lebih enak lagi kalau itu di tanah sendiri. Kurang lebih seperti itu sih Bang motivasinya Bang. Jadi kalau kita bisa membangun daerah dan kita bisa berkembang di daerah sini, kenapa tidak gitu? Why not gitu loh Bang. Mungkin seperti itu. Salam kenal untuk Antoneta Mirino dari Papua Barat. Demikian Bang ini, Bang Habibie. Terima kasih Priyo, mantap sekali. Rekan-rekan sekalian, kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya yang ditunjukkan untuk Mbak Indri. Mbak Indri kali ini datang pertanyaan dari atas nama Dea Marsita. Salam kenal Mbak Indri, saya Dea, calon mahasiswa baru dari Universitas Ratu Samban, Bengkulu. Oh, dari tuan rumah nih, oke. Izin bertanya, minat saya ingin seperti orang banyak yang bisa sukses dan dapat mencapai cita-cita saya, Mbak. Saya suka sekali dengan videografi, traveling, dan lain-lain. Di perkuliahan saya minat mengambil jurusan ilmu komunikasi, namun saya belum tahu seperti apa pembelajaran dan nanti kalau lulusnya dapat pekerjaan seperti apa. Silakan Mbak Indri. Ya, menarik banget ya minatnya video traveling gitu ya. Jadi memang kalau melihat dari minat dulu nih sih sebenarnya adalah satu motivasi lebih, energi lebih ya dari Mbak Dea gitu ya. Salam kenal Mbak Dea. Jadi kalau misalnya nggak tahu mau kerja apa, nggak apa-apa, karena kan lagi dalam proses ya. Tapi dalam proses itu tentunya ini proses di mana kita melihat nih yang tadi saya bilang kita bisa mencari referensi yang di bidang yang Mbak Dea minati itu seperti apa sih referensi orang-orang yang sudah menghasilkan yang inspiratif. Siapa orang-orang inspiratif atau bentuk result apa yang inspiratif untuk Mbak Dea. Dan kesitulah nanti Mbak Dea akan mencari atau memperkaya diri, mencari mungkin hasil-hasil karya atau juga mengenal dari orang-orang tersebut untuk melihat apa saja yang mereka lakukan. Nah, itu nanti akan membantu untuk menentukan opsi karir selanjutnya, apa yang mau dicari gitu loh setelah lulus nanti. Itu kurang lebih. Semoga bisa bantu ya. Oke, terima kasih Mbak Indri. Kita akan beralih pertanyaan selanjutnya untuk Mas Priyo. Mas Priyo datang kali ini pertanyaan dari atas nama
Cornelia Cipriana Saragih. Wah, namanya pakai nama negara nih, Ciprian. Oke. Pertanyaannya, Prio, adalah selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Cornelia Cipriana. Saya ingin bertanya kepada Mas Prio, bagaimana perasaannya ketika telat tamat? Anda mengejek bukan hanya kepada Prio, tapi juga kepada saya ya. Bagaimana perasaannya ketika telat tamat kuliah? Apa tanggapan dari orang tua? Apa pada saat itu ada merasa malu dengan teman-teman seangkatan, dan bagi dong tipsnya bagaimana membangun kepercayaan diri ketika kita telat tamat kuliah. Silakan yuk. Waduh, silakan. Siap, Bang. Ini kayaknya kena semua nih kita, Bang. Alumni Mapala nih, banyak cerita nih. Salam kenal untuk Cornelia Saragi ya, saya ingatnya itu ya. Kayaknya ini dari Bengkulu juga nih. Jadi ceritanya mungkin itu sangat banyak ya teman-teman yang mungkin harus menunda kelulusan sampai semester akhir, sampai jatah waktu terakhir, kalau tidak harus DO gitu Bang ya. Dibilang malu tidak malu, pasti malu kita Bang ya. Namanya kita ada beban gitu kan, ada harapan orang tua di sana, ada harapan saudara kita, ada harapan keluarga. Apalagi ketika itu kan saya sudah menikah Bang, sudah punya 1 anak. Jadi ya posisinya lebih complicated gitu kan. Malu pasti malu, dan ini mungkin sedikit sharing Bang, mungkin agak panjang. Ketika saya kuliah dari awal sampai itu kan pekerjaan ada berapa, ya serabutan lah gitu kan, dari mulai marbot gitu sampai terakhir itu, yang titik malunya terbesar itu adalah ketika teman-teman seangkatan saya itu wisuda Bang, itu saya tukang foto dan tukang videonya Bang. Oke. Lu bayangin dong, Lu bayangin gue waktu teman-teman gue lulus, gue yang nyanyi di paduan suara. Jadi bedanya teman-teman saya itu naik ke podium itu untuk menerima ijazah dan penggeseran tali toga itu, saya yang moto di atas panggung jadi saya menang banyak, saya lebih lama di panggung ketimbang mereka. Jadi untuk Cornelia Saragi ya malu pasti, tapi saya pikir balik lagi kan kadang-kadang prinsip dasar kita, prinsip paling gampang, malu itu tidak memberi kita makan, meskipun terkadang kita juga harus tahu diri, bener nggak Bang ya? Gitu juga gitu loh. Jadi saya pikir sepanjang itu tidak merugikan orang lain dan itu menghasilkan dan itu memang masih bisa kita tanggung, kenapa tidak? Dan motivasinya ya mungkin kesempatan kita tidak hadir hari ini, mungkin masa yang datang atau masa yang lebih jauh lagi. Intinya setiap zaman ada tokohnya. Benar nggak Bang ya? Setiap tokoh ada masanya. Kurang lebih seperti itu lah Bang ya. Kurang lebih ya, mohon maaf lah. Makasih Bang Bedi, salam. Ya Bang. Mungkin gue bisa finishing ya jawaban dari lo ya. Malu dan beban itu akan terangkat ketika kamu lulus. Jadi kapan kamu lulus? Waduh, mantap banget. Abang jadi kapan lulus senior. Kapan kamu lulus Cornelia ya? Oke. Baiklah. Kita akan melaju ke pertanyaan selanjutnya yang ditunjukkan kepada Mbak Indri. Mbak Indri, datang pertanyaan kali ini dari atas nama Emma Sarisma. Assalamualaikum Mbak Indri, selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Emma Sarisma, calon mahasiswa baru dari Universitas Ratu Samban, Bengkulu Utara. Saya izin bertanya nih, jadi begini, kadang kita sudah menentukan goals kita apa, dan sudah ada niat serta usaha. Namun, terkadang kita nggak konsisten untuk melakukannya. Boleh dong, Mbak, berikan tips-tips tertentu agar kita selalu bisa konsisten dalam menggapai goals kita. Silakan, Mbak Indri. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam ya, Mbak Emma, pertanyaannya. Apa sih caranya, tipsnya supaya kita konsisten? Nah, ini menarik banget ya, karena pada saat kita memulai journey, itu wajar kok gitu, banyak kok, saya juga termasuk pernah mengalami hal tersebut. Hal yang mungkin memudahkan adalah coba kita reflect balik nih ke titik awal. Dari awal ini kenapa sih kita punya tujuan seperti itu? Kenapa itu menjadi cita-cita kita? Apa yang mendasari itu? Nah, disitulah biasanya kita timbul lagi tuh energi baru ya. Ada link lagi bahwa oh ya, in the first place saya ingin melakukan ini karena apa? Nah, itu kita track back nih. Ya, itu mengingatkan kita sekaligus akhirnya memicu lagi nih motivasi kita untuk lanjut gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan itu biasa kok terjadi. Jadi jangan stres juga.
Betul, betul, betul. Oke. Terima kasih Mbak Indri. Rekan-rekan sekalian, kita akan menuju ke 2 pertanyaan terakhir. 1 untuk Mas Priyo dan juga 1 untuk Mbak Indri. Priyo, kali ini ada pertanyaan dari atas nama Intan Sari Marseto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Priyo. Saya Almas Marseto, dari Jawa Timur ya. Saya ingin bertanya, tadi Kak Priyo sudah mulai bekerja saat kuliah. Saya berharap juga bisa seperti itu, Kak. Boleh minta sarannya jika saya hobi menulis dan berminat dengan dunia bisnis, pekerjaan apa yang bisa menjadi sampingan kuliah saya juga nih, Kak. Silahkan, Priyo. Salam kenal untuk Intan Sari Marseto nih Bang ya, dari Jawa Timur ya. Yes. Ini pertanyaan agak berat nih yang terakhir. Ini kayaknya ada 2 arah Bang ya. Beliau ini kerja sambil kuliah dengan hobi menulis dan berbisnis ya. Mungkin yang sisi bisnisnya mungkin lebih cocoknya ini yang lebih berqualified, kayaknya Mbak Indri yang bisa jawab nanti pengembangannya. Tapi kalau si menulis, karena ini kan memang sudah zaman digital Bang ya. Jadi salah satu skill yang sekarang mungkin sangat dibutuhkan itu, saya pikir malah justru adalah kemampuan menulis Bang. Karena menulis sekarang itu tidak hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang hidupnya di dunia broadcasting, dunia jurnalistik, atau dunia penulisan-penulisan secara umum, tapi hampir semua industri, saya pikir ini ya, yang saya baca ya, hampir dari semua industri yang berkembang di era digital sekarang, itu salah satu prasyarat utama saya pikir adalah kemampuan menulis Bang. Nah, artinya apa? Ketika kita punya kemampuan itu, saya pikir itu sudah menjadi salah satu nilai tambah kita, terlepas dari kampus manapun kita datang. Saya pikir kemampuan menulis adalah salah satu nilai jual yang saya pikir bisa sampai 40-50% itu menjadi value ketika kita datang untuk melamar ke tempat kerja. Karena poin utama saya waktu itu diterima kerja juga karena kemampuan menulis, bukan yang lain gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan beliau tadi, untuk pekerjaan sampingan sambil kuliah, saat ini kan ada banyak platform gitu Bang ya, kayak mungkin di Kubisa mungkin juga ada semacam freelance penulis lepas gitu ya. Jadi saya dulu juga ketika masih di awal-awal pekerjaan, itu juga sempat Lu ini kulik ya, Yo. Bang, ini salah satu bos saya ini yang menerima saya kerja dulu. Salam kenal dulu, ini Mbak Dita Aswani, manajer program. Halo Mbak Dita, Iya. salam kenal. Saya Salam kenal, Habibi, mantan ketua floor director seluruh TV nasional. Salam kenal. Silakan, Yo. Halo, Yo. Halo, audionya hilang, Yo. Audionya hilang. Cek. Ada. Oke. Ada. Oke, udah cek ya, Kalau Ada. bisa sih cash, Yo. Iya. Oke. Bang, jadi terkait pertanyaan yang tadi, ini maaf ya Bang sambil mobile. Jadi poin apa tadi? Oh iya, untuk ini ya penulis lepas. Jadi ada banyak peluang saya pikir untuk siapa tadi saya lupa namanya, Bang Intan ya, ini Mbak ya, untuk Mbak Intan. Itu sekarang banyak sekali mungkin platform-platform digital yang butuh kontributor lepas, terutama penulis. Saya pikir mungkin di Bang Habibie juga kayaknya banyak itu peluang-peluang seperti itu. Dan beberapa di antara itu banyak Bang. Saya pernah menjalani itu, saya menjadi penulis lepas. Itu kita per satu artikel itu kita dibayar antara, ya kecil sih, ada yang harga cuma 7.500 per artikel, 3 halaman. Ada juga yang sampai itu kita dibayar itu sampai dengan harga 150.000 per artikel, tergantung kriteria segala macam. Artinya asal kita mau mengulik lebih, kita mau melakukan pencarian lebih dan ekstra, saya pikir akan ada hasil yang akan kita dapatkan. Itu Bang Habibie, terima kasih. Oke. Intan, kalau kamu mau coba, Intan, MNC Group, Berita 1 dan CNBC lagi buka konten kreatif ya, konten kreatif untuk marketing. Jadi marketing adalah bisnis, Berita 1 adalah TV bisnis, CNBC adalah bisnis, dan juga MNC kalau nggak salah lagi ngebuka konten marketing ya, konten kreatif marketing ya. Jadi ngejagain kreatif konten untuk marketing dari iklan ya. Jadi siapa tahu kamu berminat, jangan lupa banyak-banyak buka LinkedIn-nya TV-TV mereka. Oke? Terima kasih. Dan pertanyaan terakhir untuk Mbak Indri ya, datang dari
atas nama Adinda Putri Seviana, Mbak Indri. Pertanyaannya seperti ini. Bismillah, selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya terima kasih Kak untuk materi yang telah diberikan. Izin bertanya nih Mbak. Mbak, tak jarang yang menganggap bahwa di mana kita kuliah bisa berpengaruh di mana atau bagaimana bekerjanya kita nanti. Misalkan pada soal akreditasi universitas atau relasi circle, biasanya pembandingan ada pada kriteria universitas negeri atau universitas swasta. Lalu bagaimana cara kami meyakinkan diri mereka agar supaya tidak memikirkan hal tersebut, lalu fokus pada apa yang kita tekuni dan kita punya perihal ilmunya. Terkadang yang mengganggu adalah perasaan minder dan kepercayaan diri nih Mbak. Silahkan Mbak Indri, katanya mohon pencerahannya. Silakan. Oke, halo Mbak Adinda, salam kenal. Ya, memang umumnya gitu banyak juga orang yang ngelihat dari universitas mana sih nih gitu, terus dianggap kalau referensinya universitas beken gitu tuh pasti bagus gitu. Ada yang seperti itu. Nah, di sini kuncinya apa? Pada saat kita melakukan interview atau kita mencoba di satu perusahaan misalnya gitu ya, kita harus cari tahu dulu nih sebenarnya spek yang dibutuhkan seperti apa, kualifikasinya apa, dan terus terang ya dari pengalaman saya juga, memang kalau data itu penting, tapi lebih penting lagi pada saat kita one-on-one interview. Pembawaan diri kita, bagaimana kita menjawab pertanyaan, bagaimana menjual dalam tanda kutip, apa yang kita punya kemampuan kita, how to sell that, how to say that, the way memaparkan itu esensial. Karena bisa saja, karena banyak kejadian juga yang saya alami, dia mungkin nggak terlalu dari universitas yang keren banget gitu ya, tapi begitu ngobrol, kita kan bisa melihat energi, kita bisa merasakan, dan dari situ kita bisa mendeteksi, ini kayaknya, apalagi orangnya terlihat pede ya, pede itu kan belum tentu dengan equal dengan pasti mampu, tapi at least impresi itu penting. Makanya untuk Mbak Adinda nggak usah merasa minder dulu gitu ya. Pelajari kalau mau masuk company, ini company seperti apa, kira-kira apa yang dibutuhkan, dan pelajari, lalu timbul kepedean diri gitu. Dan itu nanti yang interview one-on-one itu kunci. Jadi bukan segalanya, misalnya karena dari besar itu pasti lebih bagus, belum tentu. Bagaimana kita di hari pertama merepresent diri kita, itu yang paling penting. Keren. Semoga Keren Mbak Indri Wulan. Amin. Semoga menjawab ya Adinda ya. Wah, saya jadi ingat lagunya dulu nih, tahun 96 dari Protonema, Adinda. Baiklah, rekan-rekan sekalian, Mas Priyo boleh tampil lagi kembali ya. Boleh bilang bosnya ya, sebentar dulu Bu, sebentar dulu ya. Ini dipanggil mulu, kayaknya lu dibutuhin ya. Dan langsung saja saya akan meminta untuk Mbak Indri dan Mas Priyo memilih. Mas Priyo, tadi ada yang bertanya, satu atas nama Antoneta Mirino, lalu kedua ada atas nama Cornelia Cipriana Saragi, dan ketiga ada atas nama Intan Sari Marseto. Silakan Priyo memilih. Lalu Mbak Indri, tadi ada yang bertanya atas nama Dea Marsita, lalu yang kedua ada atas nama Emma Sarisma, lalu yang ketiga terakhir tadi ada yang bertanya atas nama Adinda Putri Seviana. Silakan Mas Priyo terlebih dahulu, mau memilih siapa? Antoneta, Cornelia, atau Intan? Izin Bang Habibie, bukan karena kolusi atau karena unsur kedekatan, tapi ini mewakili kita-kita yang dulunya Mapala nih Bang. Saya memilih. Jadi semoga ini menjadi motivasi teman-teman yang mungkin sekarang lagi proses skripsi yang mungkin menggantung seperti hubungannya tanpa status gitu kan. Saya pilih yang Cornelia Saragi Bang. Iya ya, boleh, Iya kan? boleh. Iya. Menceriakan suasana banget lah ya, yuk ya. Iya, Oke. makasih, Baiklah. Terima kasih Priyo atas pilihannya. Silakan Mas Dava, Master Control, boleh diarahkan template data diri pemenangnya kepada atas nama Cornelia Cipriana Saragi, Mas Dava. Sekali lagi atas nama Cornelia Cipriana Saragi. Untuk Cornelia, kamu isi template data diri sekarang juga dan kembalikan lagi ke kolom chat. Karena apa? Kalau acaranya selesai kamu belum isi, maka hangus sudah ya hadiahnya ya. Hangus sudah hadiahnya. Jadi kamu harus isi sekarang juga. Jadi pesan moralnya adalah jangan menunda-nunda pekerjaan, apalagi rezeki, apalagi lulus. Baiklah, itu dia ya. Sabar sebentar, kita akan melaju ke gestar kita Mbak Indri. Mbak Indri mau milih siapa? Dea,
Emma atau Adinda? Silakan Mbak Indri. Boleh dibuka terlebih dahulu audionya? Oke. Sorry. Ya, ini sebenarnya bukan karena yang lain nggak keren-keren ya, tapi ini semua sebenarnya pertanyaan keren-keren gitu ya. Cuman memang ada satu yang merepresent saya juga pernah ya mengalami hal-hal tersebut gitu ya. Mbak Emma, Mbak Emma. Sarisma. Mbak Emma Sarisma. Terima kasih pilihannya Mbak Indri. Terima kasih. Baiklah Mas Dava, boleh arahkan template data diri pemenangnya kepada Emma. Emma, juga jangan lupa ya, isi sekarang juga template data diri pemenangnya. Secepat-cepatnya kembalikan lagi ke kolom chat. Karena apa? Kalau acara selesai, kamu belum memberikan template data diri pemenangnya kembali secara lengkap, maka hangus sudah ya. Jadi itu yang tadi saya bilang ya, pesan moralnya ya. Jangan menunda-nunda pekerjaan, apalagi rezeki, apalagi kelulusan. Waduh ya. Dan teman-teman, karena kita sudah disatronin orang-orang pajak ya, jadi kita kerjasama sekarang sama mereka. So, pajak pemenang kami yang tanggung ya. Jadi karena kita harus membayar pajak, mohon bersabar, pemenangnya pasti dapat hadiahnya. Tapi 14 hari kerja. Bukan 2 minggu ya, tapi 14 hari kerja. Jadi sabar dan tunggu ya. Mudah-mudahan kalian sampai hadiahnya dan datang ya. Jadi tinggal tunggu aja. Terima kasih dan tentu saja teman-teman kita akan memberikan 2 hadiah lagi, yaitu link pencarian kerja khusus dari Kormo Jobs persembahan Google Indonesia ya. Di kolom chat silakan Mas Dava siap-siap dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1, dan silakan ambil link khusus pencarian kerja kamu di kolom chat. Drop CV kamu, semoga kamu mendapatkan pekerjaan terbaik dan pekerjaan impian kamu. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dan tentu saja yang ditunggu-tunggu ya, yang ditunggu-tunggu, yaitu e-sertifikat. E-sertifikat, ada tips and trick saya teman-teman ya. E-sertifikat ini linknya hanya bisa diakses 70 orang saja. Wah, enak banget Mas Habibie. Masa kayak begitu? Tadi kan kita kan yang hadir kan 171 orang, Mas Habibie, nggak bisa gitu dong. Kita kan tadi 171 orang. Iya, sabar teman-teman ya. Sabar. Orang sabar disayang pacar. Dengerin saya ya, saya akan kasih tips and tricksnya. Rekan-rekan sekalian, begitu kalian klik linknya, kalau kalian terpental, kalau begitu klik terus terpental atau loadingnya lama, berarti kuota 70 orangnya sudah penuh. So, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan hanya cukup mengcopy linknya saja. Mengcopy linknya saja, lalu akses kembali pada saat sepi sekitar 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian pada saat sepi. Jadi jangan macam-macam aja loh pada saat sepi ya. Pada saat sepi juga bisa akses tuh linknya tuh ya. Dan teman-teman tentu saja e-sertifikat akan kita kirimkan serentak 24 jam kemudian, kalau nggak salah hari Minggu besok jam 12 ya. Hari Minggu besok jam 12 lewat email kalian secara serentak. Sekali lagi, lewat email kalian secara serentak. Jadi syaratnya apa? Syaratnya kamu hanya cukup mengisi form feedback-nya aja ya. Nggak boleh nggak diisi. Harus diisi form feedback-nya ya. Harus diisi form feedback-nya. Lalu nanti kita akan kirimkan secara serentak jam 12 esok hari di email kalian masing-masing. Siap-siap, Mas Dava, kita langsung kasih lewat kolom chat dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1, dan silakan ambil link e-sertifikat kamu. Jangan lupa diisi terlebih dahulu form feedback-nya. Baiklah rekan-rekan sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada masing-masing Indonesia Career Center Network atau ICCN. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Lively Training Academy Indonesia dan juga Coach Lika yang sudah memberikan coach kerennya bernama Indri Wulan ya. Terima kasih Mbak Indri. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah yaitu Universitas Ratu Samban Provinsi Bengkulu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kormo Jobs dari Google Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Ratu Samban Provinsi Bengkulu, yaitu Bapak Imron Rosyadi. Saya juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada rekan saya, rekan baru saya, rekan broadcasting baru saya, baru kenalan hari ini ya. Salah satu alumni terbaik dari Universitas Ratu Samban Provinsi Bengkulu, serta salah satu pimpinan redaktur dari RBTV Jawa Post Group Provinsi Bengkulu, yaitu Priyo Susanto. Keren loh bro, tetap semangat.
kita ketemu di puncak nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih, dan saya tentu saja mengucapkan terima kasih kepada gestar kita pada siang hari ini, yaitu Associate Fasilitator dari Lively Training Academy Indonesia yang juga merupakan Managing Director dari sebuah perusahaan multinational advertising agency, yaitu Mbak Indri Wulan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam suatu event lain, entah itu seminar atau bisa kerja bareng, Mbak. Mantap, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sampai di sini saja akhir perjumpaan kita. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Habibi Salam dan juga Mbak Indri, Pak Imron dan juga Priyo mengucapkan terima kasih. Salam kompeten, salam sehat, semangat belajar, dan jangan lupa kalau bisa di rumah aja. Kalau bisa vaksin, dan jangan lupa lulusin deh tuh ya. Lulus ya, pokoknya biar beban terangkat, biar malu terangkat, lulus. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum. Silakan Master Control.